kasih kepada Kak Irfan atas sambutannya. Mungkin langsung saja bisa kita mulai kepada pemateri yaitu Kang Angga untuk memaparkan sedikit materinya dan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Kang Angga, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mbak MC ya sama Kang Irfan. Saya biasanya karena udah kenal dekat gitu ya, dari dulu berkomunitas bareng beliau, manggilnya Kang Irfan gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman semua yang manggil Bapak gitu Nggak ya. apa-apa, biar lebih mudah. Ya, nggak biasa soalnya kalau manggil Kang Irfan Bapak gitu. Jadi saya manggil Kang Irfan aja ya, Kang ya. Tadi Setuju. betul. Seharusnya mahasiswa juga panggil saya Kang Irfan aja. Karena kita semua masih muda ya, Kang ya. Iya. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan juga sama Kang Irfan dengan sedikit berlebihan mungkin ya. Dan ya tapi untuk kayak untuk prestasi dari kantornya sendiri, Ayana Studio sendiri juga itu udah memang benar ya, alhamdulillah gitu. Kami kemarin terakhir itu menjadi wakil dari Indonesia untuk di AICTA, kalau nggak salah di Vietnam gitu ya, untuk 2022. Itu prestasi di akhir tahun ini, dan hari ini sebenarnya mah CEO kita, direktur kita dari Ayana Studionya sedang juga menerima penghargaan dari Kominfo itu untuk penghargaan identik 2020 kalau nggak salah, karena diundur ke 2021, dan menang identik itu kita dijadikan wakil untuk di Asia Tenggara untuk berkompetisi dengan wakil-wakil dari negara yang lainnya gitu. Nah, mungkin saya bakal share screen aja ya. Kita sedikit perkenalan. Salah. Terbalik. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan judulnya tadi judul untuk webinarnya itu menggabungkan antara live shot dan 3D ya mungkin ya. Nah, jadi ini secara sekilas ini beberapa pekerjaan yang telah saya kerjakan, dari mulai ini video untuk pengenalan gedung, terus di bawahnya ini ada video klip untuk tim Ricis, yang di bawahnya lagi ini karya pribadi, sebenarnya bukan proyek apa-apa, jadi iseng-iseng aja untuk membuat sebuah karya compositing gitu. Nah, sebelumnya lupa perkenalkan, saya Angga Miraj ya, teman-teman bisa panggil Kang Angga aja. Oke. Nah, ini biodata saya. Edukasinya yang dekat-dekat aja, masih di Cimahi, saya lulusan SMK 2 dan Politeknik TDC Cimahi. Kalau experience kerjanya itu saya pernah di 9 Matahari sebagai di divisi film dan 2D animator. Kemudian saya juga video editor dan kompositor di Ayana Studio, juga sekarang sebagai produsernya juga. Kemudian saya sudah tersertifikasi untuk asesor kompetensi di LSP Ainaki. Nah, ini mungkin sedikit pekerjaan showreel yang telah kami kerjakan dari awal sampai sekarang gitu ya. Teman-teman bisa ditonton.
Oh iya. Nah, oke. Tadi ada suaranya kan ya? Iya, masuk. Ada aman? Oke, sip. Nah, jadi teman-teman selama saya bekerja di Ayana Studio juga membantu perkembangan Ayana Studio dari awal. Nah, inilah karya-karya yang telah dibuat. Sebenarnya mah masih banyak sih, cuman kan ini karena untuk showroom rumah di apa ya, disortir gitu ya, biar karya-karya yang terbagus lah, terbaik. Nah, kami di sini juga telah mengerjakan untuk iklan-iklan kayak ini untuk Frisian Flag. Kemudian kalau iklan lagi advertising ada di Ambeven. Nah, kalau animasi ini ada Bima S yang tayang di MNC atau RCTI gitu ya. Nah, terus ini Super Nelly. Nah, tadi sempat di-mention sebelumnya, Super Nelly ini tayang di Net TV. Tapi untuk sekarang jam tayangnya belum keluar, sebenarnya kontraknya ada 2 tahun, jadi bisa aja gimana dari pihak TV-nya mau menayangkan lagi atau enggak. Kemarin tayangan kita itu bertahan selama 8 bulan di Net TV gitu, selama masa pandemi. Jadi kita mendukung, kita membuat gerakan di rumah aja dengan hashtag nonton animasi Indonesia di rumah aja kayak gitu, dengan menayangkan Super Nelly di Net TV. Kemudian ini ada untuk PON Jabar waktu dulu, ini iklan. Nah, ini untuk video pengenalan gedung sebenarnya, tapi kita bikin konsep yang lain daripada yang lain gitu untuk pengenalan gedungnya. Nah, ini juga untuk video profile, terus dan lain semacamnya gitu. Ini ya kayak animasi 2D, ini juga animasi dari Malaysia. Dan kita juga sempat ngerjain si Unyil juga yang tayang di Trans 7 pada zamannya. Terus, nah ini karya-karya compositing yang bakal kita bahas, karya-karya visual effect gitu ya, yang bakal kita bahas nanti di sini. Gimana sih caranya secara konsep itu untuk menggabungkan si live shot dengan animasi-animasi atau visual effect. Nah ini juga salah satu bentuk visual effect juga. Oke, nah ini juga buat yang tim Ricis ini, yang video klip Assalamualaikum kalau nggak salah, teman-teman bisa cek aja di YouTube. Kalau nggak salah juga itu dijual di KFC, tapi sekarang nggak tahu ya, saya nggak pernah ke KFC lagi, apakah masih ada atau enggak si CD-nya gitu. Nah ini contoh-contoh aja, Super Nelly, dan teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Super Nelly. Kalau teman-teman penasaran, silahkan langsung di YouTube dicari aja Super Nelly gitu ya, The Super Nelly. Teman-teman bisa lihat. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Di sini ada visual effect. Nah, teman-teman mungkin udah pada tahu ya tentang visual effect ini. Sebenarnya visual effect ini apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi visual effect itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencitraan yang dibuat, dimanipulasi, atau ditingkatkan untuk film apapun, atau bergerak lainnya yang tidak terjadi selama pengambilan gambar live shot. Jadi sebenarnya mah ini seperti augmented lah sebenarnya gitu ya. Jadi barang-barang yang nggak ada, yang nggak mungkin dibuat secara nyata, itu kemudian dibuat secara digital dan disatukan dengan live footage-nya gitu, dengan hasil dari syutingnya. Ini kan syuting ya, ya bisa dilihat aja kayak ini nggak ada, sebenarnya nggak ada tanduk-tanduknya, tapi ketika masuk ke visual effect kita bisa tambahkan seperti itu, termasuk background-nya juga. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, ini contoh visual effect dalam film fantasi ya. Di sini saya ngasih contoh untuk film Spider-Man Far From Home. Jadi teman-teman Of 140 VFX shots, the illusion. Nah, ini sebenarnya si Spider-Man ini
bisa dibilang full CGI gitu. Hampir semuanya itu dibuat sama komputer gitu. Nah, ini mah bukan ya. Dia lagi ngejelasin. Nah, kayak ini semua tempatnya dibuat sama komputer termasuk si Spider-Man-nya juga sebenarnya. Nah, CGI nanti kita akan bahas juga antara CGI itu tuh sebenarnya apa sih? Banyak kan yang ngomong CGI gitu. Nah, tapi banyak juga yang salah kaprah sebenarnya. Nah, ini juga ini contoh yang dari film fantasinya, teman-teman bisa lihat. Di sini banyak teknis yang dipakai, mulai dari motion capture, karena ini filmnya udah Hollywood ya, udah besar. Jadi mereka pakai motion capture, ada ada partikel efek gitu. Sama yang pastinya 3D gitu. Dan si CGI-nya memang bedanya CGI dengan animasi itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau animasi kan dia kalau misalkan kita kayak bikin manga, misalkan ya bikin modeling sebuah manga nih. Ketika bentuknya sudah mirip dan teksturnya sudah mirip, untuk animasi itu cukup gitu. Tapi kalau untuk CGI itu harus realistik gitu, dari mulai shadernya seperti apa, teksturingnya harus high definition gitu untuk si teksturnya. Kemudian yang lain-lainnya kayak si face-nya itu harus banyak, si vertex-nya harus banyak gitu untuk mengejar sebuah realistik. Makanya untuk rendering juga bakal lama banget dan istilahnya ini untuk kita buat CGI itu bakal mahal banget gitu ya. Nah, ini contoh dalam film fantasi. Kemudian si VFX juga biasa dipakai juga di film-film drama ternyata gitu untuk meminimalisir budget sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini film Parasite yang kemarin dapat Oscar ya. Film Korea pertama yang dapat Oscar. Dan ternyata ini pakai VFX juga nih. Dan kebanyakan yang dipakainya itu green screen atau blue screen. Rumah-rumahnya juga itu dia bohongan tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini pohon-pohonnya ternyata ditambahin juga. Jadi nggak sepenuhnya si set itu ada. Karena untuk keperluan artistik juga. Kadang si director, si DOP juga pengen ada sesuatu yang bagus gitu ya. Kayak penambahan objek ataupun bentuk rumahnya seperti apa. Itu dibuat di visual effect. Nah, seperti itu. Kadang memang dibutuhkan juga visual effect itu untuk beberapa setting, kayak misalkan kita syuting di musim panas nih, tapi ada kebutuhan ternyata harus ada salju, harus ada jadi musim salju, musim dingin gitu. Kan nggak mungkin ya kalau kita nungguin harus musim salju dulu gitu kan. Jadi shot-shot yang seperti itu diakalinnya lewat si visual effect dan CGI itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah VFX, ini tuh ada juga special effect. Nah, bedanya apa sih sebenarnya gitu antara VFX dan special effect? Nah,
yang kadang yang ada terjadi kesalahpahaman di sini juga, kalian kebanyakan teman-teman gitu, termasuk murid-murid saya juga, kebetulan saya juga lecturer di sekolah di SMK gitu ya, antara visual effect dan special effect, padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, biar jelasnya kita cek lagi. Nah, di sini special effect itu proses pembuatan ilusi atau manipulasi untuk kebutuhan menciptakan adegan sesuai dengan skenario dalam sebuah film gitu ya. Nah, si special effect ini bersifatnya praktikal gitu. Praktikal tuh jadi memang ada di set gitu. Memang ada di set, kayak misalkan efek make up, terus animatronik. Animatronik tuh yang misalkan kayak kalau dulu ada film Jurassic Park, Jurassic Park-nya itu dibikin bener-bener robotnya yang besar, nah itu animatronik. Kemudian ada ledakan-ledakan, terus darah-darah yang muncul di adegan gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau ya ledakan juga sebenarnya mungkin pas ketika di set itu ledakannya itu cuman kecil, hanya untuk sebagai tanda dan biar si aktor itu merasakan adegannya gitu, jadi lebih natural kelihatan ketakutan misalkan ada ledakannya gitu. Untuk yang dibesar-besarkannya itu ketika di special effect-nya ledakannya kecil, dibesarkannya lagi di si visual effect-nya kayak gitu. Nah, ini contoh special effect. Nah, buat ini juga special effect itu kebanyakan dipakainya di film-film zaman dulu karena sebelum teknologi semakin canggih kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan udah pakai komputer ya, udah digital, udah CGI gitu. Nah, kalau dulu tuh kayak gini nih, teman-teman bisa lihat juga. Sorry. The dog when Nah, ini film The Thing, John Carpenter. You guys know how the cake is baked because you're there, you're waiting for setups, you're seeing that stuff kind of wheeled in. Nah, inilah tahun berapa ya? He's bringing it on set, you guys are 97 setting gitu up. kalau nggak salah, saya lupa Were you juga. thinking, okay, I know how this is going to be, versus when you finally Nah, get ini to see dia you beneran cut dibuat together and what secara praktikal gitu. Ini sorry ya kalau ada gambar-gambar yang memang kurang did it menyenangkan. actually scare you, when you ended up watching it, and then, just looking at what he was bringing onto the kepalanya set, which bisa is hugely putus, impressive. itu beneran Since I know dibuat. exactly how it was done, you can't scare. Nah, ini ada alien kepala kayak gini. Oh, That yeah, was that pretty was cool. great. That was all, radio. There was a lot of tricky stuff. Yeah. David Glennon's head splitting open, and Nah, ini kepala. there was a lot of stuff that I think, given the fact that there was no CG, is pretty amazing. No, It it was still stands it up. was fascinating. I mean, I remember the first day we walked in and saw the dog that explodes, Right. and I think as the ASAP Yeah, came in because they thought it was a real dog. Nah, intinya And di we film wanted to ini, make sure that we karena weren't zaman rescuing dulu these belum animals. secanggih But, when sekarang, they had, and mereka it was all memang air benar-benar pumps they had membuatnya there. asli And gitu. once they started doing all Dengan the pumping, beberapa like a teknis gitu ya, marionette, yang it memang was fast menjadikan because si you could not tell special effect ini that wasn't benar-benar a real terasa dog. In nyata fact, gitu. the dog, when the first time I saw it, Seperti Which itu. is the scene where the monster comes out of Charlie Right. O'Hallahan. I always want to say O'Hallahan. Oke, kita lanjut Halloran. lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada CGI, Computer Generated Imagery. Nah, CGI ini tuh pencitraan atau gambar yang sepenuhnya dari mulai bentuk, tekstur, kemudian materialnya, sampai pencahayaannya menggunakan software animasi 3D. Nah, software animasi 3D-nya banyak ya, teman-teman nanti pasti juga pernah belajar juga software animasi 3D-nya. Nah, itu dari awal sampai akhir itu dibuat di animasi 3D. Ya, contohnya ini aja yang gambar yang di belakang, Pirates of Caribbean. Nah, ini semuanya kita, maksudnya mereka bikinnya lewat 3D, software 3D gitu, dari mulai
teksturnya, modelingnya, sampai semuanya animate-nya gitu. Nah, animasinya juga mungkin dibantu dengan motion capture, kecuali dengan kalau yang si karakter ini apa ya, ini tuh kan tentakel. Nah, ini dia pakai simulasi-simulasi biar pergerakannya itu terlihat natural. Nah, itu dari awal sampai akhir dikerjakan oleh komputer gitu, meskipun sebenarnya secara operatornya ya, manusianya gitu ya, ngasih cahaya, ngasih lighting, yang bikin teksturnya gitu. Tapi secara perhitungan di softwarenya itu semuanya pakai komputer, gimana cahayanya jatuh, di mana cahayanya ada highlight, semuanya itu diperhitungkan oleh komputer gitu. Nah, CGI juga ada di berbagai industri di luar VFX seperti film animasi 3D, kemudian games, visualisasi arsitektural, visualisasi produk komersial, dan lain-lain sebagainya. Dan terutama ini yang paling bermanfaat itu yang di bidang medisnya, karena teman-teman dari kedokteran itu bisa membuat sebuah simulasi yang memperlihatkan semisal kayak untuk bedah, untuk operasi, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini kita lihat contoh CGI-nya. Nah, saya di sini masukin produk lokal kita ya. Jadi teman-teman juga pasti udah pernah nonton nih Ratu Ilmu Hitam 2019 yang menang FFI. Waktu pada tahun itu gitu, pada tahun 2019-nya ini menang FFI. Dan ini dikerjakan oleh Dalang Studio atau Studio Gaga juga. Ini yang mengerjakannya, supervisornya itu Kang Gaga ya. Saya juga sangat-sangat berterima kasih juga sih sama Kang Gaga udah pernah sharing-sharing juga sama saya gitu. Terutama ini juga ilmu yang saya sampaikan sekarang itu terinspirasinya dari si Kang Gaga tersebut. Teman-teman bisa follow Instagramnya nanti. Ini sorry juga ya, video-video yang ditampilinnya memang mistis-mistis horor creepy gitu ya. Karena memang contoh-contoh CGI yang memang paling kelihatan itu memang di film-film yang seperti ini gitu. Kayak bahkan kalau drama aja ya, kayak yang tadi Parasite itu kebanyakan orang bahkan nggak nyadar kalau itu tuh CGI gitu. Nah, tapi kalau misalkan film-film yang kayak gini kan, ya pasti kita aja udah punya nalar kalau itu tuh nggak mungkin terjadi kayak gitu kan ya. Tapi ketika ditambahin visual effect dan CGI ini, ternyata mungkin aja gitu. Seperti itu. Mungkin sudah terbayang. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat juga di YouTube-nya. Nah, kayak tadi special effect-nya ada juga di sini. Kayak misalkan darahnya memang dari make up sudah ada gitu special effect-nya.
Terus mungkin ada semburan-semburan darah ketika dia sedang menyayatnya. Nah, itu tuh sebenarnya secara fisiknya ada karena dia pakai special effect. Terus untuk menambah ibaratkan kengeriannya baru ditambahin dengan visual effect kayak gitu. Nah, kalau untuk yang CGI film animasinya, teman-teman bisa lihat juga di filmnya Lion King nih. Nah, Lion King ini kan mana mungkin ya ada singa ngomong, gerakan mulutnya gitu kan sama. Tapi secara visual ini tuh nggak kelihatan kalau ini tuh animasi gitu. Nah, CGI itu memang harus sampai ke sana gitu. Karena memang tujuannya untuk membuat sesuatu yang realistik. Yang memang nantinya bakal mungkin digabungkan dengan live shot, video shooting gitu yang benar-benar kita syuting. Nah, ini makanya dalam segi pengerjaan dan lain-lain sebagainya itu memang memakan waktu lama banget gitu. Pun juga tidak kebayang gitu yang mengerjakannya juga keselnya kayak gimana gitu, mungkin ngegerakin sekali rada lambat, lemot atau gimana, apalagi yang kalau banyak partikelnya seperti ini gitu ya. Film-film yang besar gitu kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke slide ini antara visual effect dan special effect. Tadi saya sudah sempat jelaskan juga gitu antara bedanya visual effect dan special effect itu seperti apa. Nah, biasanya si visual effect ini ada di post production. Jadi kalau teman-teman udah tahu alur produksi kan ya, kalau alur produksi film itu ada dari mulai praproduksi, kemudian masuk ke produksi, dan di akhir itu ada post produksi gitu. Nah, VFX itu ada di situ. Sementara kalau si special effect itu ada di bagian produksi pas onsetnya ketika syuting, mereka benar-benar buat sebuah efek ya kayak tadi darah-darah misalkan atau asap-asap animatronik tadi kan udah dijelasin sebelumnya kayak gitu. Nah, pada akhirnya mah special effect juga bakal masuk ke post production juga sebenarnya mah. Kayak tadi ketika ledakannya kecil, di setnya kecil, tapi menurut sutradara kurang besar, ya otomatis untuk ngebesarin sebuah ledakannya itu bakal dikerjakan di post production-nya, di digital compositing. Jadi semua yang ada di sini muaranya itu ke digital compositing nantinya gitu. Kayak penambahan motion graphic juga itu sebenarnya sudah termasuk VFX juga, CGI-nya. Jadi VFX ini melingkupi ini. Jadi
CGI itu adalah bagian dari VFX kayak gitu. Jadi kalaupun kalian bikin motion grafik aja kayak tadi yang karya saya cuman ditempelin di live shot, itu udah termasuk ke visual effect, ataupun di dalamnya itu hanya CGI kayak tadi Lion King, itu juga termasuk visual effect kayak gitu. Nah, di sini juga ada digital matte painting. Jadi digital matte painting ini sebenarnya kita tuh ngegambar, ngelukis untuk mengisi set yang bakal kita buat gitu. Nah, misalkan kayak tadi Parasit misalkan ya, Parasit itu kan belakangnya itu banyak green screen-nya, terus ada langitnya, terus ada pohonnya di yang paling jauh. Nah, itu biasanya dibikinnya itu pakai digital painting dibandingkan dengan harus misalkan bikin 3D. Kalau bikin 3D diperbanyak, jadinya tuh kan bakal lebih berat ya ketika mengerjakannya, juga ketika renderingnya. Makanya si digital painting ini tuh menjadi sebuah alternatif gitu. Nah, nanti kita bakal lihat juga si digital matte painting itu kayak gimana. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia VFX workflow-nya. Nah, ini saya dapat ketika ikut kelasnya dari Kang Gaga Nugraha ya. Kang Gaga juga sebenarnya mah dulunya kuliah di Bandung di Unpas kalau nggak salah, Universitas Pasundan gitu ya, atau Unpar ya. Saya lupa lagi. Nanti teman-teman bisa cari ya, ini Kang Gaga Nugraha. Nah, di sini ada pre-production, tadi kan saya udah sebutkannya pre-production, production, sama post-production. Nah, di pre-production ini, teman-teman, di sini itu ada animatic atau previs, kemudian concept art, storyboard, R&D, kemudian test. Nah, kita tuh butuh juga nih di dunia CGI ini, VFX ini, kita butuh R&D, research and development gitu. Karena ketika nih animatic atau previsnya itu muncul, kita kan tahu nih, kita tuh butuh apa aja. Si shot itu dari si film itu udah di breakdown nih. Si shot itu ada shot-shot apa aja dan mana aja yang punya yang harus ada visual efeknya misalkan ya. Nah, ini di breakdown pas di animatic-nya kelihatan. Kemudian udah dari awal tuh udah di research gitu. Kayak misalkan bikin debunya, itu debu bisa kayak gitu, kayak gimana gitu. Atau bikin angin topan, misalkan ya, angin topan juga ternyata ada perhitungannya secara fisikanya. Kemudian macam-macam kayak hair, rambut, misalkan itu dari awal udah disiapkan di R&D, kemudian setelah R&D pastinya ada tesnya kayak gitu. Nah, setelah dari animatic ini, kan itu bakal kelihatan, bakal ke breakdown tuh si shot-shot itu yang bakal butuh apa aja shotnya. Ada shot yang tidak, misalkan dalam satu film itu kan nggak akan full CGI ya. Kalau misalkan kayak Ratu Ilmu Hitam deh ya, ada beberapa shot yang memang ya udah nge-shot aja, syuting aja gitu. Nah, itu nggak akan masuk ke workflow ini. Tapi kalau misalkan oh ternyata kita butuh kayak tadi ada tangan yang patah ke depan gitu ya, potong ke depan gitu. Nah, berarti kita butuh apa nih? Butuh tangan nih. Oke, masuk ke modeling gitu. Jadi setelah dari sini tuh kita bisa langsung bikin kebutuhannya apa aja di modeling, terus kemudian nanti masuk texturing, rigging, kemudian animate, kemudian masuk ke lighting. Nah, selain juga modeling langsung juga di komputer, kita juga ada 3D scanning gitu. Di VFX itu ada 3D scanning. Jadi si objek yang kita butuhkan itu tinggal di-scan aja. Teman-teman juga nanti bisa cari beberapa referensi untuk si 3D scanning-nya juga. Bahkan teknologi sekarang tuh ada yang bisa nge-3D scanning hanya dari sebuah video gitu. Itu teman-teman juga nanti bisa cari aja referensinya seperti apa. Kemudian di sini ada HDRI juga untuk kebutuhan lighting. Jadi ketika kita syuting di set nih, kan HDRI itu gunanya untuk agar si environment dalam si
3D-nya itu nantinya itu bakal sesuai. Jadi ketika kita lighting itu akan sama dengan si set yang memang kita syuting benerannya gitu. Jadi kita butuh si HDRI ini. Kemudian di sini juga ada motion capture. Jadi selain memang animate langsung di 3D software-nya, ini juga banyak yang pakai motion capture. Contohnya kayak tadi yang sempat dilihat, karakter yang di Pirates of Caribbean itu, yang tadi octopusnya itu di mukanya itu kan banyak titik-titik. Nah itu adalah node untuk membaca si motion untuk gerakan. Di setiap ototnya itu dia dipasang di otot muka, di otot wajah itu. Makanya hasilnya itu lebih realistik ketika masuk ke CGI-nya kayak gitu. Kemudian ini kalau syuting, kalau syuting nanti bakal masuk offline editing, kemudian picture log. Picture log itu kalau setelah offline editing tuh editing kasarnya dikasihin ke sutradara, misalkan ya, kata sutradara misalkan ini udah oke nih, udah nggak ada yang diganti-ganti lagi, udah oke semuanya, itu pick log. Kemudian masuk ke grading, gradingnya grading awal. Nantinya itu bakal ada grading akhir. Tapi di awal itu mungkin grading untuk menyamakan dulu si warnanya dari awal sampai akhirnya seperti apa. Nah ini admin ini yang dia menentukan mana aja yang bakal ada 3D tracking-nya, ada 2D tracking-nya, ada kamera projection-nya. Nah ini tadi matte painting ini nanti output-nya itu bakal dimasukin ke kamera projection. Jadi kan tadi si matte painting ini ngegambar, benar-benar ngegambar ya, biasanya ini pakai Photoshop, benar-benar digambar, tapi dimasukin ke scene-nya itu agar ada parallax, agar ada ilusi optik yang benar-benar ibaratkan benar-benar kerasa itu ada di dalam kamera. Nah, itu namanya itu kamera projection. Nanti teman-teman juga bisa lihat di slide selanjutnya. Kemudian ada 3D tracking. Nah, kalau 3D tracking ini kalau kita pengen menambahkan objek 3D di dalam sebuah pergerakan kamera, nah kita butuh untuk 3D tracking. Gitu. Jadi kan kayak di film kan banyak gerakan kamera tuh. Nah, biar si objeknya itu seakan-akan ada di posisi yang di dalam kamera itu, kita butuh 3D tracking. Kemudian masuk ke efek. Efek ini kayak penambahan debu, asap, kayak gitu. Partikel-partikel, misalkan explosion, kayak gitu. Nah, setelah itu masuk, setelah lighting, masuk ke rendering. Nah, ini biasanya bakal lama nih di sini nih, di rendering gitu. Ya, ngebuatnya juga sebenarnya mah lama sih proses ini tuh. Tapi di rendering juga lama gitu. Nanti kita lihat juga. Nah, terus di sini ada digital compositing. Tadi saya udah jelasin ya. Semua dari workflow ini bakal bermuara ke digital compositing. Jadi nanti yang ngegabungin 3D-nya ke live shot-nya itu ada di digital compositing. Ngegabungin antara efeknya masuk ke sini. Kayak gitu. Setelah dari sini masuk ke full grade, kemudian ke DCP. DCP itu kalau nggak salah digital cinema package yang biasanya itu format untuk bioskop, baru disebar ke sinema. Kayak gitu. Nah, ini ada on-site supervisor juga. Kalau on-site supervisor itu, nah ini VFX on-site supervising, biasanya kayak tadi untuk kalau misalkan kita pakai green screen, itu pastikan harus ada tracking point-nya agar nantinya ketika si kamera bergerak itu kita bisa ambil data track-nya. Jadi nanti si objek bisa bergerak sesuai dengan pergerakan kameranya. Kalau misalkan ketika kita syuting green screen ini, si track point-nya kita lupa bikin nih, nah itu bakal berabe banget. Karena nantinya kalau kameranya bergerak, nantinya itu nggak akan si objek itu bakal susah aja. Kita bahkan harus bikin kamera manual misalkannya
Dan itu pastinya nggak akan sama persis kalau misalkan kita pakai fitur 3D tracking kayak gitu. Nah, di sini ada untuk kamera 360 untuk bikin HDRI, kemudian ada mempersiapkan stok FX element juga, jadi stok-stok kayak ledakan gitu bakal kita pakai. Nah, selama efek yang kita butuhkan itu terlihat sangat jauh dan tidak memerlukan perspektif, tidak memerlukan kedalaman, itu bisa juga kita pakai hanya stok efeknya gitu. Nanti kita bisa lihat di contoh selanjutnya. Nah, ini contoh look development ya, lighting ya. Karena dari dari CGI itu memang ngejar banget harus realistik gitu. Nah, ini tuh si lighting artisnya itu biasanya kerjanya juga mirip DOP karena dia harus mengerti juga si cahayanya seperti apa, jatuhnya segimana, intensitasnya seberapa. Nah, itu dia harus benar-benar ngerti kayak backlight-nya, highlight-nya di mana aja gitu. Nah, itu dia harus bisa. Nah, kalau teman-teman bisa baca di sini mah kan si lighting itu tuh seni memberikan kesan material ke dalam sebuah 3D model nih. Kayak pakai tekstur, shader, pencahayaan, dan komposisi. Nah, ini bagaimana objek 3D yang telah diberi tekstur, diberikan sifat material, dan yang berinteraksi dengan pencahayaan. Nah, itu sih susahnya kalau jadi lighting artist. Memang kita harus belajar tentang pencahayaannya juga, gitu, tentang jenis-jenis cahayanya, kayak gitu. Kalau ada kabut, cahaya itu seperti apa, gitu, itu juga harus dipelajari oleh si lighting artistnya, kayak gitu. Kemudian di sini ada masuk juga rendering. Nah, rendering itu kalau tadi saya udah jelasin, itu proses di akhirnya yang tadi saya sebutkan lama ya. Nah, bisa jadi gambaran aja nih. Rendering itu yang di film Transformer itu satu frame-nya itu 72 jam. Satu frame. Nah, sementara di film itu frame rate-nya itu standarnya itu 25 frame per second. 1 detik itu ada 25 gambar. Berarti untuk merender 1 detiknya film Transformer ini 25 aja kali 72 tuh berapa jam. Kebayang ya, lama banget gitu ya. Karena memang ini benar-benar kompleks gitu. Lighting-nya, dari materialnya, shader-nya, semuanya, dari mulai shadow-nya kayak gimana, terus reflection-nya, ini benar-benar dibikin benar-benar realistik. Pastinya si komputer bakal menghitungnya tuh bakal lama banget gitu. Makanya ini tuh biasanya ada render farm. Jadi kayak mesin rendernya yang bisa memproses lebih dari 1 frame dalam 1 waktu. Misalkan ada 50 nodes, 50 perangkat render, berarti dia bakal ngerender 50 frame langsung di 1 waktu, misalkan kayak gitu. Jadi memang lama banget lah. Kemarin aja kita di Cimahi pengadaan mesin render. Mesin rendernya itu 1 node-nya itu seharga 160 juta kalau nggak salah. Itu untuk 1 node mesin render. Jadi memang benar-benar mahal lah gitu. Makanya di Indonesia juga memang sulit gitu kalau misalkan studio-studio kecil kayak saya pengen bikin karya-karya yang benar-benar edun gitu lah, ibaratkan kayak gitu. Kebayang ya, bahkan kalau di bioskop mah mungkin frame rate-nya itu bisa jadi 60 frame per second gitu. Kalau yang di TV biasa itu 24 sampai 25.
Nah, ini matte painting. Matte painting ini, teman-teman tadi udah saya jelaskan ya, bisa jadi lukisan menggambarkan landscape, set, atau lokasi yang jaraknya jauh yang memungkinkan bagi pembuat film untuk membuat ilusi yang sebenarnya tidak ada pada saat syuting dilakukan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, ini contoh matte painting. Nah, ini tuh sebenarnya gambaran doang gitu. Tapi bener-bener ngejar realistiknya juga. Gitu. Dari awal memang benar-benar digambar. Dan di beberapa part tertentu juga memang dia menggunakan foto-foto asli. Misalkan nih, nah kayak ini nih. Oh, ini sebagai referensinya. Ada beberapa foto asli yang memang benar-benar dia pakai. Kayak fotonya dipotong, terus di-cut, dimasukin ke sini, di-blending ke si gambarannya dia, gitu. Jadi memang teman-teman kalau yang suka gambar, teman-teman juga sebenarnya bisa aja masuk ke industri film gitu, dengan menjadi si artisnya matte painting ini. Gitu. Kadang kan orang-orang, nah ini nih kayak ini nih, ini batu beneran kan, tadi dipotong, terus di blending lagi, di setting lagi biar masuk ke gambarannya dia, kayak gitu. Tuh. Ya teman-teman yang seneng gambar juga kalau pengen masuk industri film bisa banget gitu. Jadi bukan hanya orang animator aja, nggak hanya yang bisa syuting aja, yang bisa acting aja gitu. Jadi semua cakupan pekerjaan sebenarnya bisa jadi ada di industri film juga. Nah ini kayak ginilah gitu prosesnya untuk matte painting. Seperti itu. Kemudian, nah ini contoh pengaplikasiannya di film, misalkan ini film Wiro Sableng ya, ini juga filmnya menang FFI juga, studionya Kang Gaga juga yang ngegarap VFX-nya gitu ya. Nah ini dia menggunakan berbagai macam teknik, kayak ini nih, ini sebenarnya matte painting juga. Jadi yang tadi background-nya itu digambar, kemudian dimasukin di projection mapping di filmnya gitu. Nah itu digambar. Karena objeknya jauh tidak memerlukan perspektif atau sumbu Z lah, bisa dibilang kalau nggak kelihatan belakangnya gitu. Kalau selama masih bisa flat, itu nggak apa-apa pakai matte painting. Nah ini matte painting juga sama. Nah ini juga matte painting belakangnya. Jadi memang ada 3D-nya juga, tapi belakangnya itu memang gambaran gitu. Nah, seperti itu kira-kira untuk matte painting. Nah, oke. Untuk selanjutnya, ini sebenarnya mah kan prosesnya itu banyak ya. Cuman saya tampilin yang memang benar-benar mungkin agak asing gitu ya di telinga gitu atau di orang-orang yang awam gitu. Untuk yang lain-lainnya mah mungkin itu teman-teman juga tahu, bahkan ini juga sih mungkin udah tahu ya. Cuma ini saya ini aja. Ini rotoscoping. Rotoscoping ini dia memisahkan antara foreground dan background. Jadi kalau misalkan kita syuting beneran nih, kita tuh butuh masang sesuatu nih di belakangnya, di belakang objeknya nih.
karena ini gerakan kameranya ngelewat gitu ya, muter, ngerotasi. Nah, kita butuh munculin satu objek, misalkan yang ikutin objek di belakangnya, pasti kan ngelewat belakang ya. Nah, itu kita butuh rotoskop. Nah, ini nih, di rotoskop agar supaya foreground-nya hilang dari background. Nah, dipisahin satu di depan. Jadi nantinya bisa dimasukin objek di belakangnya. Nah, rotoscoping ini pekerjaan yang bukan art sih ya sebenarnya mah ya. Jadi lebih ke kalau Sundanya mah lek-lek gitu. Lek-lek itu apa ya? Apa harus jeli, harus tekun gitu ibaratkan. Nah, ini kayak kalau objeknya gerak, kita juga harus ngegambar sesuai dengan gerakannya. Apalagi kalau ada rambut kecil-kecil kayak gini nih. Ini PR banget kalau buat rotoscoping. Nah, ini contoh rotoscoping. Nah, kalau clean up itu untuk menghilangkan objek yang seharusnya nggak ada di shotnya gitu. Kayak misalkan ada, tahu-tahu lagi syuting, kameramennya bocor gitu ya. Ada muncul si kameramennya nggak sengaja sekilas tuh. Nah, itu bisa di clean up, dihilangin langsung. Nah, ini contoh compositing. Sebenarnya mah compositing kan tadi tahap di hampir akhir lah gitu ya. Semuanya bakal bermuara ke digital compositing. Dari mulai live shoot-nya bakal dimasukin ke si 3D-nya kayak misalkan ini. Nah, ini kan kita ngilangin background-nya, nge-clean up si track point-nya. Ini kan makanya harus ada track point-nya. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kenapa harus ada track point. Nah, ini track point-nya kita hilangin juga, kita clean up juga. Terus, nah PR-nya itu kalau misalkan ada sesuatu objek yang di belakang si foreground, kita anggap ini foreground, objek yang harusnya ada di depan. Ketika di background-nya ada warna yang sama, ini bakal lebih sulit untuk mengerjakannya gitu. Makanya kenapa sebenarnya kalau misalkan green screen, kita syuting pakai green screen atau pakai blue screen, si orangnya di depannya itu nggak boleh pakai baju biru atau baju hijau gitu. Sebenarnya pakai warna-warna yang lain juga bisa asal berbeda dengan si foreground-nya. Tapi kenapa biru sama hijau yang dipilih itu memang ada alasannya gitu, alasan yang memang masuk ke materi warna gitu. Karena hijau sama biru itu jauh banget dari warna-warna yang lainnya, makanya secara teknis dipilih untuk menjadi green screen, untuk menjadi matte-nya begitu. Nah, ini tadi satu. Terus ini kalau misalkan compositing di 3D ya. Nah, ini salah satu yang Super Nelly. Nah, ini shotnya. Ada matte painting-nya, ada projection mapping-nya, terus ada objek 3D-nya juga. Jadi sebenarnya kalau di Super Nelly itu, di animasi Super Nelly itu, kita ngerender satu-satu aset kayak pohon, kayak gini nih. Pohon-pohon ini itu di render satu pack, kemudian si gunungnya ini dia matte painting, memang benar-benar digambar sama langitnya, kemudian nanti di bagian efek dikasih matahari senjanya gitu. Nah, ini disatuin, di grading juga. Nah, ini makanya seakan-akan, nah projection mapping itu seakan-akan memang si
objek yang 2D itu memang ada di set yang 3D gitu, ada kedalamannya, ada objek yang jauhnya gitu. Nah, kalau di film kan kalau di kamera nih, kamera objek yang jauh itu harus ngeblur misalkan. Nah, dengan projection mapping itu kemungkinan yang yang seperti itu, depth of field-nya itu bakal kerasa juga gitu. Bahkan kita bisa menentukan objek yang jauh itu warnanya itu lebih nyaru gitu, lebih kayak ada kabutnya misalkan kayak gitu. Nah, itu combine antara projection mapping dan matte painting kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman baca juga di sini compositing itu proses ngegabungin elemen visual dari sumber yang berbeda ke dalam sebuah shot sehingga terlihat menyatu. Jadi ibaratkan kalau bedanya sama editing apa? Editing juga kan sama menggabungkan ya. Tapi kalau editing mah menggabungkan secara sequence gitu, secara urutan. Makanya kalau ketika syuting ada shot 1, ada scene 1, shot 1, scene 1, cut 2 misalkan. Nah, itu digabungin jadi satu film utuh, nah itu editing. Tapi kalau compositing itu menggabungkan tapi dalam satu frame. Nah, dalam satu frame itu ya kayak gini, dari berbagai macam aset, misalkan ini kayak videonya, live shot-nya, diilangin, diganti dengan objek 3D, dan bahkan ditambahin apa ini tuh unicorn yang unyu-unyu gitu kan ya. Padahal nggak nyangkanya dia naiknya naik kayak kuda-kudaan anak kecil aja, cuman dipilok warna hijau gitu kan. Tapi kita hilangin aja gitu, diganti jadi unicorn kayak gitu. Sebenarnya kalau lihat syutingnya ya lucu-lucu aja gitu, ketawa aja gitu, karena kita tuh kayak berimajinasi gitu, kayak orang gila, kayak anak-anak gitu lah. Nah, ini di slide akhir ini teman-teman bisa lihat software-software VFX yang kebanyakan dipakai di saat ini gitu ya. Kayak misalkan dari mulai 3D-nya, di 3D-nya itu generalnya itu CGI-nya itu ada Autodesk Maya, 3D Max, Blender, Houdini, Cinema 4D. Nah, kalau Blender itu ya kita udah tahu lah ini software open source gitu. Bahkan studio-studio aja memang banyak yang beralih juga ke Blender gitu. Agar apa ya, ibaratkan lebih efisien aja gitu. Terus untuk modelingnya ada yang pakai ZBrush untuk sculpting, untuk membuat objeknya gitu. Ada macam-macam juga di sini, ada untuk texturingnya, Substance, Photoshop, bla bla bla. Ini teman-teman juga bisa kalau pengen belajar gitu ya. Oh, saya pengen ada di mana? Tadi kan saya udah jelasin ya dari pra sampai post. Nah, teman-teman tinggal menentukan aja saya pengennya ada di mana kayak gitu. Dan lihatlah di sini apa aja, berarti teman-teman harus belajar apa aja nih gitu. Oke, mungkin udah kalau secara presentasi mungkin sekian aja gitu dari saya. Mangga saya kembalikan lagi ke moderator dulu. Silahkan Kang Irfan. Baik. Terima kasih Kang Angga. Luar biasa lengkap ya. Semua yang hampir ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa kami rasanya udah dijawab ya di sini. Sehingga tidak keliru di tahapan, keliru di istilah ya. Udah jelas banget. Dan kalau soal teknis software ya itu aja. Cuman ada fitur-fitur yang yang baru ya. Softwarenya itu aja ya. Blender, After Effects. Atur nuhun sekali Kang Angga, penjelasannya cukup lengkap. Silahkan Konsa untuk dipimpin tanya jawab ya. Jadi tolong manfaatkan nih, mumpung masih ada di sini Kang Angganya. Siap. Oke. Terima kasih ya kepada Kang Angga yang telah memaparkan materinya. Tadi udah ada pemaparan mengenai apa itu VFX, apa bedanya dengan special effect, CGI, terus tahapan produksi VFX, dan lain-lain. Mungkin sekarang kepada para peserta ya, kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, boleh
langsung on mic aja atau bisa mungkin ditulis ya di kolom chat. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Faris ya? Silakan Kang Ya, Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rizky Mulyawan dari DKV UPI. Dan saya ingin bertanya mengenai matte painting ya. Kalau misalkan kan dalam film gitu, matte painting yang sudah dijelaskan oleh Akang katanya sebagai ini apa namanya untuk menggambarkan set background gitu, panorama. Dan kalau misalkan matte painting ini apakah bisa menjadi alternatif untuk pengganti misalkan CGI kalau misalkan budgetnya nggak cukup gitu dalam film. Jadi si timnya itu bisa menggunakan matte painting sebagai alternatif. Dan juga kalau misalkan apa ya? Ya kalau matte painting itu kan kalau untuk film pixelnya itu minimal berapa ya? Kalau misalkan di Photoshop kan yang paling besar tuh 300 dpi gitu. Kalau misalkan buat film kayak di layar lebar biar nggak pecah-pecah gitu gambarnya, itu ukurannya tuh berapa gitu pixelnya. Terima kasih. Oke, makasih Faris ya. Ini langsung dijawab atau gimana? Mangga boleh langsung dijawab aja Langsung oleh aja Kang ya. Angga. Nah, teman-teman tadi benar karena kan saya juga sebelumnya sudah bilang ya untuk matte painting ini sebenarnya untuk lebih mengefisienkan lagi daripada kita bikin objek 3D-nya, mending kita bikin matte painting-nya aja. Kalau misalkan low budget, ya udah kita bikin matte painting aja gitu, nggak masalah, asalkan dengan catatan tadi itu si pergerakan kameranya tidak memerlukan perspektif gitu, atau matte paintingnya ada di jauh di sana gitulah ibaratkan kayak gitu. Nah jadinya kalau misalkan kita apa ya ibaratkan ngasih matte painting di depan yang sebagai foreground ya, ketika kamera itu mendekat, nah ini tuh si bawahnya itu tuh kelihatannya tuh pasti flat gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak wayang kulit gitulah ibaratkan kayak gitu. Nah, makanya untuk shot-shot yang dekat itu si videonya misalkan kameranya dekat sih di depan harus ada gunungnya otomatis ya harus dibikin lah gitu kan ya. Jadi nantinya bakal ada tampak belakangnya, tampak atasnya dari si gunungnya kayak gitu. Itu bisa banget karena saya juga dulu pertama kali nyobain bikin sesuatu itu pakai yang memang yang gampang-gampang gitu, kayak cuma nempelin doang objek di sebuah shot misalkan, dan itu mungkin bisa jadi matte painting atau ngambil footage dari yang lain gitu, seperti itu. Terus untuk ukurannya itu menyesuaikan sebenarnya mah dengan video yang bakal kita produksi. Misalkan kita mau ngeproduksi film dengan resolusi 4K misalkan ya, otomatis si gambar itu harus lebih dari 4K. Kalau misalkan gambarnya pengen bisa diperbesar atau diperkecil gitu. Tapi biasanya di produksi itu kan udah ada animatic. Animatic itu sebenarnya mah storyboard yang memang sudah dikasih time code, dikasih gerakannya juga, terus udah jelas si objek di belakang itu misalkan ada gunung, pas di animatic itu misalkan ada zoom in, nah itu di animatic kan digambarin, berarti kita udah kebayang nih si gambar itu butuhnya sebesar apa gitu. Dan jangan sampai kitanya jadi nggak efisien dalam membuat si matte paintingnya. Bisa jadi matte painting kegedean, nanti pas masuk ke software compositingnya bakal jadi lebih berat kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan video projectnya seperti itu. Gimana? Ya, soalnya kan gini ya, waktu aku nonton film Gundala di awal-awal gitu kan, setnya itu kayak di pabrik gitu, dan itu gambar pabriknya, backgroundnya itu kayak ditunjukkan dalam kayak genangan air gitu kan, tapi pas aku lihat tuh kayak kayak lukisan gitu ya. Aku kira kayak konsep art nih, kayak konsep art nih.
tautannya tuh kayak matte painting gitu. Jadi Iya. ya Pasti teman-teman juga kalau lebih dalam lagi menonton film gitu ya, pasti bakal kebayang, oh ini tuh kayaknya ini loh gitu. Kayak saya juga sebenarnya kalau nonton film gitu ya nggak cukup sekali, karena pas nonton sekali itu saya tuh malah mikir ini bikinnya gimana ya, oh ini bikinnya pasti kayak gini gitu kan. Jadi nonton lagi sekali lagi biar kita tahu ceritanya seperti apa kayak gitu. Iya. Soalnya juga kan kalau pertama kali nonton film kita masih memprosesi ke dalam otak kita kan apa yang kita lihat gitu. Jadi kita belum betul-betul paham, jadi harus nonton berulang kali. Betul, Ya. betul. Makasih. Oke, sama-sama Paris, thank you. Oke, makasih Kak Paris atas pertanyaannya dan makasih juga Kak Angga atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari kolom chat. Saya bacakan ya. Yang pertama ada dari Zafira Azahra. Ingin bertanya bagaimana proses pembuatan Super Nelly sampai akhirnya bisa ditayangkan di Net TV. Nah, dipersilakan Kang Angga untuk menjawab. Waduh, ini kalau proses lama banget gitu ya. Jadi kreatornya itu dari apa? Jadi Super Nelly itu awalnya itu sebenarnya mah karakter pendukung. Sorry. Jadi Super Nelly itu sebenarnya karakter pendukung pada awalnya ketika dibikin itu. Tapi ternyata lebih menarik nih ketika orang-orang tahu, di film ini, di cerita yang kamu bikin, ini nenek-nenek ini nih lebih menarik nih, dipisahin aja dari filmnya gitu. Jadi istilahnya kalau di film itu spin-off gitu. Jadi si karakternya itu dipisahin lagi jadi karakter utama. Nah, Super Nelly itu asalnya figuran gitu. Dia naik kelas gitu ibaratkan. Dan itu tuh awalnya tahun 2011. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan gini juga, kami itu di Ayana Studio itu memang merintis, memang benar-benar dari awal, dari bawah banget, dari timnya hanya 4 orang, 3 orang, 4 orang, sampai sekarang kita bisa, dulu tuh tempatnya tuh kayak kos-kosan lah, cuma 4x4 gitu ya. Dalamnya itu cuma cukup 4 orang, 5 orang gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa ada tempat sendiri gitu kan ya, udah bisa lebih mandiri lagi, udah cukup besar. Nah dari awal tuh kayak gitu, kita tuh ada proses-proses yang kita tuh menggantungkan impian kita setinggi mungkin gitu. Sampai akhirnya bermimpi dari 2011, ketika 2019 alhamdulillahnya tuh bisa ditayangkan. Kalau secara background sih kayak gitu, secara singkatnya gitu ya. Jadi memang sekumpulan anak muda yang punya impian gitu, pengen bikin animasi yang bisa tayang di TV gitu. Kita kejar terus tuh dari 2011 sampai 2019 tuh berapa tahun gitu ya, sampai akhirnya alhamdulillah bisa kesampaian buat tampil di Net TV buat tayang gitu ya. Meskipun agak ini juga agak kecewa, maksudnya bukan kecewa sih ya, tapi lebih ini kalau nggak pandemi nih, mungkin kita bisa promosi gede-gedean nih, kayak misalkan tampil di acara-acaranya Net TV untuk promosi film animasi terbarunya gitu kan ya ibaratkan. Cuman karena kemarin kondisi pandemi, kita hanya menayangkan aja, nggak ada promosi bagaimana kayak gitu. Kalau misalkan secara produksi teknis sih sebenarnya sama kayak animasi-animasi yang lain sih ya, dari sebenarnya mah sama aja pembuatan film animasi sama pembuatan film yang tadi saya sebutkan, dari mulai pra sampai ke post. Tapi di animasi itu full semuanya CGI gitu. Semuanya memang benar-benar dibuat di komputer, nggak ada yang ibaratkan nggak ada yang benar-benar, nggak ada yang syuting. Paling kalau syuting juga di awal-awal, kalau syutingnya untuk referensi orang lari, misalkan orang jatuh, biasanya bangun dari jatuh misalkan atau loncat, nah itu bisa jadi syutingnya secara referensi untuk nantinya dijadikan animasi di proses produksinya seperti itu. Nah mungkin itu sih, apakah kurang
atau ternyata salah jawab sayanya atau gimana ya? Buat Zafira Bagaimana ya tadi. teman Zafira? Katanya sudah terjawab, Oke. Kang. Terima kasih. Oke, thank you Zafira. Oke, berikutnya ya Kang, ada pertanyaan dari Gina. Untuk kesempatan menjadi VFX artis di Indonesia, apakah peluangnya cukup besar? Lalu, studio potensial di Indonesia apa saja yang terkenal dengan VFX-nya? Terima kasih banyak. Ya, silakan. Oke, sebenarnya masih dari tahun ke tahun juga kayak Kang Gaga aja ya yang memang udah si studionya memang bener-bener ada di ranah itu gitu ya. VFX itu bakal butuh banyak orang, bakal narik terus orang gitu, butuh orang gitu ibaratkan kayak gitu. Ya sama sebenarnya mah kayak animator, kayak animasi, kebutuhannya tuh ada tapi orang-orangnya nggak ada gitu ibaratkan. Nah sebenarnya mah ini memang benar-benar peluang gitu. Kalau misalkan kalian masih kuliah nih ya, nantinya pengen ngeset, saya pengen jadi VFX artis nih, otomatis kalian ketika punya tujuan itu pasti bakal nyari jalan kan buat mencapai ke sana tuh seperti apa. Misalkan dari pas magang, memang saya pengen apa magangnya di studio VFX, boleh ke Kang Gaga Nugraha nge-apply ke sana. Karena kebanyakan juga sebenarnya mah kalau waktu pas saya sharing dengan Kang Gaga itu bahkan anak internship-nya aja anak SMK gitu. Tapi memang benar-benar bisa gitu pas ketika magang di situ tuh. Apalagi teman-teman mahasiswa pasti bakal lebih bagus lagi dan lebih bisa diterima lagi gitu. Nah, untuk apa ya? Ya kesempatan pasti ada aja, selalu ada gitu. Nah, untuk studio potensial sih sebenarnya mah di beberapa studio juga, studio animasi itu memang membuka divisi visual effect gitu ya. Kalau di di Bandung sendiri ada 9 Matahari ngebuka divisi visual effect-nya. Terus di Jakarta tadi Kang Gaga Nugraha dengan Dalang studionya. Terus kalau di Jakarta juga ada Kastil Production kalau nggak salah dia juga mereka juga ngebikin apa ya film-film kalau nggak salah dulu tuh film Jackie Chan pernah dia pegang juga gitu beberapa shot untuk VFX-nya gitu. Dan yang lainnya sih teman-teman tinggal cari juga gitu. Paling yang saya tahu mungkin hanya beberapa aja, tapi sebenarnya ada hidden gem gitu ya ibaratkan yang orang-orang lain tuh nggak banyak tahu, tapi ternyata dia tuh mengerjakan sesuatu gitu. Untuk di Ayana Studio sendiri sebenarnya karena kita tidak apa ya tidak fokus ke VFX, jadi kalau cuman ada kerjaannya yang memang benar-benar apa butuh VFX, kita bisa nge-provide itu, tapi kayak apa ya ibaratkan untuk fokus di situ kita lebih ke fokusnya ke animasi 3D kayak gitu untuk film animasi kayak gitu mungkin. Oke, bagaimana Gina? Apakah sudah cukup terjawab? Sepertinya sudah ya. Kalau gitu mungkin langsung aja kita ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan terakhir. Dari Burhan, DKV UPI, ingin bertanya, rasanya banyak animator Indonesia yang memilih ke luar negeri. Apakah itu sebuah pencapaian atau emang ada penyebab tertentu di dalam negeri yang membuat para animator Indonesia memilih untuk ke luar negeri? Terima kasih. Mangga, Kang. Oke, ini pertanyaannya bagus ya dari Burhan. Kenapa sih pada keluar negeri? Karena mereka ngeset target yang tinggi untuk impian mereka gitu. Kalau animator kita itu cuman hanya di Indonesia nih ya, mereka tuh mungkin hanya menjadi apa ya pihak ketiganya gitu. Ibaratkan kayak misalkan Disney bikin animasi, mereka pastikan co-production dengan berbagai studio animasi lainnya di seluruh dunia nih. Dan yang paling sering itu studio yang ada di Singapura tuh.
Nah, dari studio yang Singapura dilempar lagi ke Indonesia, jadi kita teh kayak di Indonesia teh kayak jadi orang ketiga gitu lah ibaratkannya, yang dapat lemparan lagi gitu buat ngebantuin film Disney-nya. Nah itu tuh apa ya? Mungkin mereka pengen ada di atasnya gitu. Nanti saya pengen ada di studio yang di Singapuranya. Setelah dari yang Singapura mereka skillnya terasah bagus lagi, mereka bisa naik mungkin langsung ke Disney pusatnya gitu misalkan. Sebenarnya mah lebih ke ini sih, tujuan pribadi aja sih sebenarnya mah. Kalau memang hanya sekedar nyari duit, ibaratkan gitu, ya udah we, nyari duit mah mau kerja apapun di Indonesia juga bisa gitu. Tapi kalau kalian mau ngeset target sebagai tujuan, sebagai goals, ya itu beda lagi. Gitu sih sebenarnya mah lebih ke pribadinya aja. Ya selain itu juga ya karena mungkin pendapatannya lebih besar di luar daripada di Indonesia kayak gitu. Iya, kalau di luar mah biasanya lebih ini ya, lebih apa ya, gajinya lebih gede gitu. Kira-kira berapa Betul. sih ya Kang kalau misalnya jadi animator di luar negeri mungkin kalau untuk gajinya gitu? Bisa jadi dibayarnya itu per frame Wah, gitu, tapi untuk harganya sih saya apa ya kurang tahu ya gitu ya. Tapi teman-teman animator itu kemungkinan bisa dibayar per frame, misalkan per 100 frame. Berarti kalau 100 misalkan per 100 frame dibagi 25 frame per second misalkan itu cuma berapa detik, itu mereka dibayarnya lumayan besar. Biasanya ada, tapi ada juga yang memang kayak pegawai biasa yang dibayar per bulan gitu misalkan. Kayak gitu sih. Sebenarnya mah pasti lebih gede ya pasti sebenarnya mah gitu ya. Animator di Indonesia aja apa sampai ada yang 10 juta per bulan gitu, itu teh level mid. Kalau senior tuh bisa 15 sampai 25. Kalau yang udah benar-benar jago, udah senior gitu. Kalau dari sharing-sharing teman-teman ya yang sesama studio animasi, apalagi yang udah menjadi industri kayak misalkan Infinite Studio atau Brownback Studio misalkan. Nah, itu kira-kira sih kayak gitu. Atau di Jakarta juga VFX ada Inspire Studio. Inspire yang dia studionya buka juga kelas private untuk pelatihan animasi juga. Gimana? artinya cukup ya. Gimana Burhan? Apakah jawab? Nah, cukup. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang telah antusias untuk mengajukan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada pemateri atas jawaban-jawabannya. Semoga cukup untuk memenuhi keingintahuan teman-teman semua. Selanjutnya, setelah ini, bagaimana kan? Saya tuh pengen ngeliatin juga mungkin ya, kalau dari segi softwarenya gitu. Ini mah cuman apa ngeliatin aja doang sebentar. Jadi saya share screen lagi ya. Ya, silakan. Mana nih share screen? Enggak, siapa tahu ada itu, ada trailer promo. Belum nyiapin. Ya, mungkin ini sih apa saya pengen liatin ini aja. Ini kebetulan saya ngajar nih di SMK 2 Cimahi. Ini hasil karya kolaboratif. Jadi memang ngedadak karena untuk apa acara ini saya pengen bikin yang cukup simpel aja gitu ya. Sampai kolaboratifnya tuh antar beberapa jurusan kayak multimedia sama animasi. Jadi multimedianya dia yang ngendarain drone-nya, yang bikin shot-nya, terus yang teman-teman dari apa jurusan animasi yang ngebuat modeling si Gundamnya gitu. Nah, terus nanti teman-teman yang animasi juga yang ngegabungin antara si shot Gundam sama si apa shot aslinya live shotnya. Nah, ini mungkin bakal apa ya secara gambaran mah, dan ini pakai softwarenya cuman After Effects, jadi lebih apa ya lebih mudah dicari referensinya. Jadi ini mah cuman apa ya buat gambaran aja ke teman-teman.
Ini kayak kepalanya berpisah sama shadow-nya dimasukin gitu. Terus dan ini juga sebenarnya mah hasil render dari 3D-nya juga nggak akan sih. Oh ya, nggak akan 100% bakal masuk warnanya dengan si live shot-nya. Tapi dengan proses compositing itu tuh semuanya bisa diatur kayak gitu. Mungkin ini aja sih, paling kayak di Blender-nya seperti apa, ya paling di Blender-nya kayak gini. Teman-teman bisa lihat aja. Tuh ini si kamera tracking-nya itu diambil di trackingnya itu dari si software After Effects, kemudian si kameranya itu diekspor, kemudian diimport di Blender. Itu teman-teman banyak sih referensinya kalau misalkan lagi pengen coba-coba nih. Oh ya, saya pengen bikin sesuatu nih kayak anak-anak anak didik saya misalkan di sekolah, pengen saya bisa 3D-nya tapi saya mah nggak bisa komposnya, udah nyari orang kompos yang bisa. Ya udah, saya nggak punya drone nih buat ngambil gambarnya, ya udah cari yang punya drone, ayo kolaborasi. Jadilah ini juga kolaborasi, dan ini teman-teman SMK yang kolaborasi di sini kayak gitu sih. Jadi saya mah maksudnya memperlihatkan ini tuh biar menjadi acuan juga buat teman-teman buat berkarya, jangan terbatas sama skill sendiri gitu teman-teman teh. Kalian punya teman-teman yang lain yang bisa hal-hal lain gitu, tinggal dikolaborasiin aja sebenarnya mah kayak gitu sih. Itu aja sih, thank you banget. Oke, mungkin dari moderator barangkali apakah ada tambahan? Dari Pak Irfan? Ya, saya rasa kalau dari saya udah cukup ya. Kelihatannya harus ada harus episode 2, episode 3, ini banyak ini materinya. Mudah-mudahan ya kita bisa adakan workshop langsung ya, hand-on training. Mudah-mudahan ya, teman-teman doakan saja. Amin, semoga bisa diwujudkan. Praktik ya, kita praktik. Silakan lanjutkan konsep. Makasih Kang. Terima kasih Kang Irfan ya. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan ada sesi terakhir ya, yaitu sesi dokumentasi foto bersama dengan peserta Zoominar yang nantinya akan dibantu oleh kakak operator. Kepada seluruh peserta yang tidak berhalangan, dipersilakan untuk membuka kameranya, dan kakak operator boleh dibantu ya untuk memberikan aba-aba. Ada informasi tentang sertifikat konsep? Ya, untuk sertifikat, itu link pengisian sertifikatnya udah dikirimnya oleh operator di kolom chat. Teman-teman bisa cek nanti, dan untuk sertifikatnya sendiri berbayar. Nah, bagaimana Pak Operator, apakah sudah siap? Teman-teman udah boleh mulai on cam ya. Ini kita ada 4 slide, dan saya masih nunggu teman-teman buat open cam. Ya, barangkali yang bisa on cam boleh langsung, karena kita akan dokumentasi sedikit. Nah, kita mulai aja untuk sesi fotonya. Ini slide pertama, karena nggak ketahuan siapa aja ya, dan nggak bisa juga di absen satu-satu, semuanya pose aja langsung. Ini 1, 2, 3, slide 1. Selanjutnya kita ke slide 2, tetap berpose ya. 1, 2, 3. Nah, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan sekarang kita ke last slide.
1, 2, 3. Nah, itu mungkin untuk sesi fotonya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya serahin lagi ke MC Kak Konsa. Terima kasih Kak Operator. Terima kasih juga teman-teman yang udah on cam. Alhamdulillah kita akhirnya udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya sekali lagi kepada moderator kita Pak Irfan serta teman-teman yang udah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga kita sama-sama dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan ini ya di industri desain dan seni gitu. Nah, berhubung telah berlalu Zoominar kali ini selama kurang lebih 1,5 jam, saya Khonsa Anissa selaku MC pamit undur diri untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan. Kepada pemateri yang terhormat, Kang Angga dan juga teman-teman peserta diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.